Telaah kehidupan dan COVID ke depan. Hampir 2 tahun COVID. Sudahkah mempersiapkan diri bila COVID belum reda di tahun 2021? Bagaimana UKM? Bagaimana dengan rakyat? Bagaimana dengan pemerintah? Menjawab pertanyaan ini, saya coba ajak flashback ke belakang ketika COVID muncul beberapa bulan setelahnya. Kami berkesimpulan bahwa arah ekonomi bangsa perlu berubah haluan, mundur beberapa langkah ke belakang, konsentrasi fokus menjadi negara agraris, kembali ke posisi awal kemerdekaan dan industri, rem ambisi mengejar negara industri. Kenapa demikian? Apa alasannya? COVID telah memaksa manusia membatasi pertemuan langsung. Melanggar, COVID menyebar melalui pertemuan demi pertemuan yang memungkinkan untuk membatasi pertemuan atau kerumunan, namun tetap berproduksi adalah pertanian, peternakan, perikanan, ditambah kerajinan atau industri kecil skala UMKM. UMKM mampu untuk memproduksi kebutuhan rumah tangga, perabot kantor, perabot rumah, dan mampu produksi pakaian dari berbagai model dan juga berbagai bahan kain yang tidak menimbulkan kerumunan, layaknya seperti pabrik konveksi, pabrik makanan, dan industri lainnya yang berskala industri. Selain ampuh untuk menghentikan penyebaran COVID, masyarakat juga didorong untuk berproduksi secara mandiri untuk menjadi sumber penghasilan dan meningkatkan penghasilan bagi yang sudah lama menggelutinya. Pemerintah tentu membina, membantu, dan mengawasi agar pemasaran tetap terjaga. Demikian juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar UMKM tersebut tumbuh berkembang. Lakukan pembinaan bagi masyarakat yang selama ini berlomba ke kota untuk menjadi buruh pabrik, pegawai restoran, dan SPG, produk-produk pakaian luar dan barang lainnya yang sebenarnya mampu diproduksi skala bahan. Pulangkan masyarakat yang masih ada di kota-kota besar yang hanya menunggu waktu COVID berhenti, sehingga hotel, restoran, mal, dan pusat perbelanjaan lainnya aktif kembali. Apakah ada yang bisa jamin kapan COVID berhenti? Jika berkepanjangan turun naik akibat perilaku rakyatnya seperti yang terlihat selama ini, bisa sambung menyambung, bukan? Dalam hal ini perlu kejelasan sikap pemerintah dan konsistensi keseriusan untuk berfokus mengembangkan ekonomi kerakyatan, pusatkan pengembangan perekonomian seluruh desa yang tersebar di seluruh Nusantara. Mubazir anggaran berhamburan, namun hasil yang diharapkan belum maksimal. Kenapa demikian? Bangsa ini masih mendua, masih berharap bisa kembali sedia kala. Bangsa ini diminta untuk berubah dan adaptif, mampu meninggalkan comfort zone yang sebelum COVID bisa langgeng. Kembali ke solusi. Pilihan bagi bangsa ini adalah menghindari adanya pertemuan langsung atau kerumunan. Ekonomi khususnya untuk berproduksi tetap berjalan. Pilihan fokus ke pengembangan UMKM dibarengi dengan pendampingan pemerintah agar UMKM mampu menghasilkan kebutuhan pokok, sandang, dan lainnya. Tidak harus menunggu industri besar atau import dari luar negeri. Wadah untuk menyatukan seluruh UMKM sejak Juni 2020 sudah kami persiapkan dan rancang sedemikian rupa.
memadukan seluruh aspek yang terkait dan terhubung dengan UMKM. Secara ringkas saya akan jelaskan pada pusat nusa ini yang sudah kami buatkan situsnya di www.pusatnusa.com. Tayang sejak Juni 2020, anggota dapat mendaftar secara online ke situs tersebut. Kemudian untuk lebih mengetahui apa itu pusat nusa, dengarkan penjelasannya langsung dari ketua umumnya. Perkenalkan, saya Kang Hutan, akrab dipanggil Topak. Hari ini kami menyampaikan bahwa wadah pusat nusa.com sebagaimana sudah kami beritakan di berita nusa.id. Tanggal ini kami buka pendaftaran untuk menjadi anggota Pusat Nusa, Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara. Wadah ini dibuat bertujuan untuk menghimpun dan menghubungkan secara menyeluruh terintegrasi dengan sistem digital yang terkini. Sistem ini dikerjakan oleh saudara-saudara saya kaum muda. Dalam sebulan terakhir ini saya ajak untuk program konsep yang sudah saya pikirkan berdasarkan pengalaman yang saya lihat untuk Indonesia ini. Mungkin ini cukup tepat dengan situasi COVID dan juga kondisi dan situasi yang terjadi di negara kita ini. Dengan sistem ini nanti terhubung seluruh rakyat yang ada di Nusantara ini dan juga seluruh profesi dan UKM, rakyat pencari kerja dan yang berkeinginan untuk UKM terhubung dengan menggunakan elektronik yang terintegrasi tersebut, bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan handphone. Kami sampaikan tentu ini belum cukup sederhana, namun tim kami masih tetap bekerja keras memperbaiki kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan seminggu 2 minggu ke depan ini sudah sempurna dan perjalanan sistem ini nanti sudah dapat dinikmatin oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kita harapkan dalam waktu sesegera mungkin kepengurusan di tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat desa segera terbentuk agar dapat membantu, mendorong dan mengembangkan sehingga organisasi ini dapat bergerak dalam waktu dekat ini dan hasilnya dapat kita rasakan bersama. Demikian kira-kira yang bisa sampaikan, dan hari ini resmi kita buka pendaftaran, dan jika ada hambatan-hambatan mungkin dari segi internet dan juga perangkat, harap maklum. Dan kami di sini pemuda-pemudi yang ahli di bidangnya masing-masing sedang berusaha memperbaiki agar sistem wadah ini dapat bekerja secara efektif, dan dengan doa kita bersama dan atas lindungan dan ridho dan Tuhan kita yang di atas, kiranya program ini, wadah ini lancar, bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi rakyat ini, bermanfaat juga bagi pemerintah, dan bermanfaat bagi seluruh bangsa ini. Setahun berlalu penanganan COVID, demikian juga ekonomi tidak seperti yang diharapkan. Sadar bahwa COVID dihadirkan Sang Pencipta untuk menyentak dan mengingatkan manusia sekarang, mengingatkan ada yang salah dan sudah berlangsung lama, perlu segera diatasi. Tak cukup aja pemerintah, semua harus bangkit, taat aturan, bahu-membahu, gotong royong, merajut kembali persaudaraan yang tulus, saling mendukung untuk bersama maju.
Apa mau dikata? Yang ada penonjolan diri, ego sektoral terlihat seolah menyelamatkan diri masing-masing. Hampir 2 tahun sudah berlalu. Hasil yang diharapkan tak kunjung tiba. Mulai muncul sikap menyalahkan, saling tuding, protes, dan berkomentar seolah dirinya yang paling tahu dan hebat. Kebijakan yang sudah berlalu dicap gagal, malah ada yang berpendapat semata-mata masalah besar bangsa ini terjadi hanya karena mismanajemen dalam pengendalian COVID. Ada satu tokoh senior dan salah satu partai politik terbesar menyampaikan bahwa hampir 1.000 triliun dana anggaran yang sudah dihabiskan. Namun hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Pendapat Topat pribadi jauh lebih besar dari angka tersebut, karena dampaknya bukan hanya anggaran pengeluaran yang terus-menerus mengucur ke penanganan COVID, namun harus dihitung juga potensial loss atau opportunity gain yang hilang atas pendapatan negara, perusahaan swasta, dan individu rakyat Indonesia yang jumlahnya ratusan jiwa. Sadar akan risiko yang akan terjadi bila kebijakan yang dipilih tidak tepat, kurang applicable, tepat guna, maka sejarah COVID tinggal di bangsa ini akan panjang dan memakan korban harta, benda, dan nyawa manusia akan banyak berjatuhan tanpa pandang bulu, menyacar sebuah lapisan. Seolah jatuh dari langit, Topat merancang suatu sistem dengan model pertemuan dikurangi, bahkan ditiadakan, namun ekonomi tetap bisa berjalan normal. Tidak perlu orang luar, cukup melibatkan putra-putri bangsa ini. Sistem tersebut dinamai dengan pusat nusa, kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga formal agar jalannya lancar. Diadakan perekrutan relawan dan juga menggaji beberapa SDM yang terdiri dari para ahli programmer untuk membentuk sistem terintegrasi tersebut. Kemudian paralel kegiatan sosialisasi menggunakan media sosial dan media online untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan wadah pusat nusa ini kepada masyarakat. Tepat 17 Agustus tahun 2020 diselenggarakan launching pusat nusa dan pelantikan sejarah simbolis beberapa pengurus yang hadir, dilengkapi dengan mengaktifkan virtual agar dapat diikuti semua, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Dengan segala keterbatasan, akhirnya pusat nusa sedikit vakum terjadi mulai pertengahan tahun ini, Juni 2021. Topat tidak lagi berkemampuan normal untuk mendanai semua operasional, mulai dari gaji para SDM, menjangkau desa-desa yang tersebar di seluruh Nusantara. Namun, upaya untuk mensosialisasikan pusat nusa tidak pernah mengenal kata berhenti. Topat berusaha menyurati para pemegang otoritas di negeri ini, mulai dari menteri sampai ke presiden. Pernah sekali surat Topat layangkan via WA ke Menteri Pak Teten Mas Duki, langsung direspon dan menyarankan agar terlebih dahulu langsung menghubungi deputi yang membidangi itu, Ibu Victoria Simanungkalit. Kami follow up, namun terhenti, tidak ada kelanjutannya. Pernah juga ada mantan anggota DPR menjanjikan akan disampaikan ke sekretariat DPR, ke Gubernur DKI dan lainnya, namun menguap begitu saja tanpa ada realisasi dan kelanjutan. Topat pantang mundur, maju terus, maju tak bentar, minjam lagu kakeknya sendiri, salah satu pahlawan bangsa ini, Kornel Simanjuntak. Topat sendiri adalah Simanjuntak, maju tak gentar, terus berjuang untuk dapat mensosialisasikan sistem tersebut dengan harapan suatu waktu akan disambut, karena Topat yakin betul hanya dengan sistem tersebut bangsa ini bisa bangkit, ekonomi berjalan, dan corona atau COVID
bisa dengan sukarela meninggalkan bangsa ini. Bahkan dengan pedenya atas keyakinan Topat tersebut, sistem pusat nusa yang sudah tayang di situs www.pusatnusa.com telah dipatenkan oleh Topat sendiri. Kemana dipatenkan? Saudara bisa senyum atas tingkah Topat tersebut, namun itu atas keputusannya sendiri bahwa sistem tersebut sangat yakin dapat bawa keluar bangsa ini dari persoalannya. Maka sistem tersebut Topat patenkan kepada Tuhannya, Tuhan pencipta alam semesta ini. Demikian surat Topat yang pernah dikirimkan dan mendapat respon yang sangat cepat ketika itu dari Menteri Teten Mas Duki. Surat tertanggal 16 Juli 2020. Demikian isi surat tersebut. Mohon izin Bapak, nomor Bapak saya dapatkan dari pentolan Gerakan 98 yang gabung beraktivitas di kantor saya. Saya membentuk wadah perkumpulan yang digerakkan secara digital yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Objektif perkumpulan yang dapat berinteraksi secara digital adalah 1. Menghimpun pelaku dan calon pelaku UMKM, para ahli, donatur, bank, pemerintah, dan konsumen atau pengguna dari produk UMKM berada dalam satu naungan yang terhubung secara online. 2. Membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menjadi pekerja di UPM dan pengusaha UMKM baru. 3. Hasil produksi UMKM akan terhubung langsung secara online kepada konsumen yang notabene terdaftar sebagai anggota Pusat Nusa. 4. Dana sumbangan atau modal kerja UMKM dimonitor dan diawasi oleh pengurus perhimpunan yang akan dibuka mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. 5. Interaksi sesama anggota UMKM, tenaga ahli, donatur, atau pemodal, dan konsumen dikawal untuk berinteraksi secara jujur dan persaudaraan. Jika ada yang menyimpang, ada bagian hukum masing-masing kepengurusan di daerah yang akan memfollow up. Bayangan saya, jika program ini dapat segera diimplementasikan, maka akan dapat mengurangi masalah bangsa ini. Jika Bapak berkenan untuk mengetahui lebih lanjut, saya bersedia untuk berbincang-bincang dengan Bapak. Salam hormat Paruhutan atau Topat. Walau tidak ada realisasi dari respon surat tersebut, sosialisasi bergerak terus melalui medsos. Dalam penjelasannya, Topat mengaitkan antara COVID dengan UKM seperti berdamai dengan COVID. Mau selamat, berdamailah dengan COVID. Cara yang mudah dan berbiaya murah. Jangan bertemu muka. Aktivitas ekonomi. Gunakan model Topat ini. Clear. Beres urusan. Mau tahu metodenya? Intinya, kembali ke model ekonomi kerakyatan leluhur dengan teknologi kekinian. Terintegrasi, menyatukan wilayah NKRI dalam satu wadah, terhubung secara digital, berinteraksi, bertransaksi, support, sharing, bersama maju, kekeluargaan, kejujuran, saling percaya, memberdayakan dan melestarikan alam yang luas dan kaya raya ini. upaya koordinasi dan tatap muka secara daring pun kerap dilakukan. Dan brosurus pamflet penjelasan mengenai Pusat Nusa
Dalam beberapa acara yang diselenggarakan secara daring, cukup banyak hal yang bisa menjadi masukan bagaimana menyempurnakan pusat nusa pada pusat nusa ini menjadi lebih sempurna. Dalam satu acara terhubung ke petani di pedalaman Kalimantan. Ketulusan hatinya gitu ya, yang murni benar-benar ingin mengabdi dan juga menghimpun para UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini anak-anak muda ini ada 20 orang di sini Pak sekarang untuk memprogram gitu supaya bisa nanti menghubungkan seluruh para pelaku UMKM dan juga mereka nanti bisa saling berinteraksi gitu. Mungkin itu nanti sistemnya Pak, nanti bisa akan saya jelaskan nanti secara detail. Nah, sekarang mungkin saya kalau boleh tahu Pak Ketut ini itu mailing list ya? Kenapa Pak? Ada ya? Ini Bapak artinya memimpin kelompok kelompok mailing list atau ada kelompok tani atau apa ini Pak? Ini boleh saya tahu sehingga kita bisa lebih jelaskan nanti biar lebih terarah gitu Pak. Ini untuk kami sini kan pertanian Pak. Jadi saya mimpin untuk kelompok tani. Oke, Bapak Perisi kelompok tani. Ada berapa? Itu desa Pak? Satu desa atau satu kecamatan? Satu desa Pak. Satu desa ya. Oke. Nggih. Itu ada di Kalteng Pak ya? Nggih. Untuk kan ini ada ketua, ada sekretaris kan sini sudah ada Pak. Oh lengkap Pak ya? Ya boleh kenalan nih Pak. Selamat pagi Pak Ketua, Pak Sekretaris, Pak Ketuanya saya panggil dengan siapa Pak? Sekretaris. Pak Ketua. Kalau ini Pak Bendahara. Waduh lengkap sekali nih. Waduh, saya senang banget Pak nih. Ini mungkin awal daripada ini Pak, gerakan untuk penghimpunan nih. Kalau boleh saya panggil Pak Ketua dengan Pak apa? Pak Ketua. Saya sendiri Pak. Oh Bapak Ketua. Wow, Pak Ketua. Pak Ketua, Pak Ketua nih, Pak Ketut bawa juga bendara sekretaris Pak ya. Jadi gini Pak, ini programnya. Saya jelaskan dulu programnya kali Pak ya, biar nanti Bapak bisa tangkap nanti bagaimana gitunya ya. Oke. Nah gini Pak, jadi kita sih udah buat nanti kalau di sana bisa ini Pak, bisa komputer atau bisa buka internet di sananya. Tadi ini dibuka internet bisa. Oh bisa nanti. Jadi di internet tersebut nanti di sana akan banyak Pak petunjuk-petunjuk dan juga nanti di sana bisa saling berkomunikasi Pak. Jadi ini Pak nanti ya, ini ada yang udah kita buatkan. Beli di sana ya, oke. Mohon maaf juga nih Pak, ini semua nih amatiran semua baru belajar nih. Jadi gini Pak, kita coba buatkan rencananya nanti seperti ini untuk seluruh Indonesia, dan nanti Bapak juga nanti bisa berinteraksi juga sampai dengan saudara-saudara kita di Bali, gitu kan? Nah, gini Pak. Nah, nanti kita ini adalah program ini kita sebut adalah program dari rakyat. Rakyat itu ya kita semua pelaku UMKM. Oleh rakyat berarti kita yang membuatnya. Ya, kita yang membuatnya dan untuk siapa? Untuk kita juga gitu. Intinya adalah kita membuat ini adalah untuk diri kita sendiri gitu loh Pak. Ini konsepnya gitu. Karena memang selama ini Pak sampai sekarang ini boleh dibilang cukup banyak itu program-program yang notabene katanya membantu rakyat. Dan banyak juga dana-dana yang sudah terkucur, tapi banyak yang tidak benar-benar jatuh ke masyarakat yang membutuhkan. Maka ini coba kami terpanggil Pak membuatkan sistem ini yang akan kami tawarkan ke pemerintah nanti, dan tentu ini bukan pemerintah nanti adalah rakyat atau kita sendiri yang menjalankan dan pemerintah yang membantu dan memperhatikan agar ini dapat berjalan. Gitu kira-kira konsepnya Pak. Kira-kira jelas nggak Pak Ketut itunya? Bisa di jelas. Oke. Nah, nanti kalau ada yang punya ini Pak, punya handphone, Bapak bisa buka pusatnusa.com. Coba nanti ada ini di pusatnusa.com. Ada yang punya handphone coba dibuka Pak. Iya, ada. Nah, coba Bapak buka pusatnusa.com, apa ke bawah gitu. Contohnya ini ke bawah sambil praktek. Nah, nanti ke bawah udah ketemu. Nah, itu dia kan ini punya Bapak ya. Udah ketemu Bapak ya. Takutnya di sini nggak terlalu jelas terlihat. Udah terlihat Pak ya?
baru ngetik Pak. Ya? Nusa.com. Oh, pusat nusa Pak, pusatnusa.com gitu. Pusatnusa.com. Ya, Pusat Nusa. ada websitenya itu Pak. Nah, itu nanti sarana itu jadi kita gunakan sarana kita berkomunikasi. Nggih. Nah, sudah terlihat Pak? Pelan-pelan, nggak apa-apa. Biar artinya benar-benar bermanfaat ini, kita coba. Nggih. Nah, udah dapat Bapak? Nggih. Oke. Jadi gini, kalau Bapak lihat di situ, nanti ini akan menghubungkan Pak segala masyarakat, unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam mengembangkan UKM tersebut. Kalau kita nanti posisinya misalnya nanti Bapak adalah posisinya adalah UKM di ini ya, UMKM, nanti ada posisinya di sini. Hasil tani Bapak itu nanti bisa langsung misalnya Bapak upload ke komputer dan itu nanti bisa dilihat saudara kita yang di Bali gitu loh. Misalnya Bapak kangen dengan Bali, mau mengirimkan beras dari Kalteng itu bisa difasilitasi. Dengan cara apa? Itu juga nanti dilakukan oleh masing-masing UMKM-nya. UMKM-nya itu ini misalnya Bapak posisinya, ini nanti yang membutuhkan, katakan ini ya kalau yang dekat kita nggak terlalu susah untuk membahas kan, dekat menyalurkan. Ini sampai kita nanti menyalurkan itu sampai keluar pulau, keluar kota, melalui apa? Melalui truk atau alat angkutan yang juga nanti ini dimiliki oleh UKM tersebut ke sini. Kalau dalam jarak dekat kita nanti akan ada konsep gerobak Pak. Nanti gerobak ini sedang lagi kami buatkan arsiteknya atau layoutnya dan mungkin kami nanti butuh kerjasama dari teman-teman yang ada di daerah Kalimantan yang mungkin di sana terkenal kan banyak kayu. Jadi kita harapkan nanti ini bahannya adalah benar-benar bahan dari dalam negeri sendiri gitu. Itu Pak kira-kira. Dan kami butuhkan juga nanti Pak, di sini ada juga yang mengurusin dan membimbing daripada kelompok-kelompok tersebut. Ada pengurus Pak. Pengurusnya nanti mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, wilayah dan pusat Pak. Nah terus sekarang ini pengurusnya sedang kita undang melalui semua online. Artinya baru tanggal 17 ini kita umumkan ya, dengan tentu masih ada perbaikan-perbaikan lah Pak ya di program-program ini, dan ini kita harapkan nanti akhir bulan ini sudah terbentuk dan sudah terdaftar, dan tanggal 17 Agustus itu nanti kita akan lantik bersama sekalian kita merayakan 17 Agustus. Itu kira-kira nanti Pak rencana besarnya gitu loh Pak ya. Dan ini nanti pembiayaan sekarang kan lagi banyak Pak, pembiayaan baik dari pemerintah, baik dari donatur, bahkan dari luar negeri pun banyak sekarang ini yang ingin menyumbangkan dana untuk mengembangkan UMKM. Tapi masalahnya sekarang adalah siapa yang harus menerima gitu loh Pak. Ya, baru-baru ini saya dengar bahwa ada anggaran dari pemerintah untuk melalui BLT itu dan bansos itu adalah yang untuk yang produktif, artinya itu jatuh ke UMKM dan itu dibuat sebagai modal untuk menghasilkan barang, jadi bukan untuk konsumsi, dikasih untuk langsung makan habis gitu loh Pak. Jadi itu yang diharapkan oleh programnya, dan kami dalam hal ini yang mempelopori lah di kumpulan ini kita buatkan sistem ini, nanti inilah yang bisa sebagai wadah bisa menghubungkan semua anggota, semua pelaku di seluruh Indonesia, dan itu seolah-olah dapat berinteraksi seperti Bapak berinteraksi ke teman-teman Bapak yang ada di desa Bapak gitu loh. Jadi yang di Bali misalnya itu sama seperti Bapak berkomunikasi dengan anggota Bapak yang ada di sana gitu Pak ya. Ini nanti mencakup seluruhnya, baik pertanian, peternakan gitu. Kalau peternakan di sana yang lazim apa Bapak pelihara di sana? Kambing, sapi. Kalau di sini sapi, Pak. Sapi ya, misalnya sapi itu untuk makanan banyak tersedia ya. Ya kalau untuk makan rumput kan banyak, Pak. Nah, jadi nanti mungkin gini Pak, jadi sapi itu kan kalau dibuat satu ini kan satu, ada yang punya sana satu ya kan. Dia kan kesepian juga itu Pak sapinya kalau nggak ada temannya. Iya. Betul. Jadi nanti kita ada program namanya kita sebut koloni Pak, koloni. Nah, nanti akan kami rancangkan kandangnya untuk rame-rame gitu loh Pak. Nah, jadi
itu tentu ada nanti yang lahan kosong lah, mungkin lahan warga atau lahan pemerintah atau lahan kebun. Dibuatkan koloni dalam bentuk kandang luas gitu. Sapinya bisa di masing-masing warga misalnya 20 orang tuh, masing-masing kan punya satu sapi gitu Pak. Itu dimasukkan ke kandang itu dan ya mereka itu juga sapinya berteman lah, ada yang suka ya dia kawin dah, beranakan gitu kan. Sapinya akan lebih cepat berkembang dan 20 warga tersebut akan bisa giliran untuk menjaga gitu ya. Nah itu kayak seperti itu loh Pak, kita buatkan nanti anak-anak muda ini, kita buatkan program-program kreatif dan itu nanti akan kita sampaikan ke pemerintah dan atau donatur untuk melihat kelayakan atau peluang daripada kebijakan tersebut. Maka itulah dasarnya nanti pemerintah akan menyalurkan sumbangan atau dana bantuannya gitu. Dan dana bantuan ini pun saya harapkan adalah benar-benar bukan seperti yang sudah-sudah itu dikasih hilang, makanya kadang-kadang jadi tidak berkelanjutan. Yang kita harapkan adalah benar-benar kita pertanggungjawabkan sehingga yang memberi itu dia akan lebih semangat dan percaya dan gembira gitu, senang karena apa yang diberikannya itu dia dapat lihat sendiri berhasil berkembang. Itu kira-kira Pak gambaran program yang akan kita tuju ke depannya, kira-kira gitu. Dengan itu kira-kira Bapak saya kasih kesempatan ke Bapak untuk bertanya lah. Nanti untuk detailnya Bapak bisa baca di Pusat Nusa itu, dan juga nanti setiap sosialisasinya kita juga ada nanti berita nusa.id. Nah, nanti gini aja Pak, kalau boleh nomor handphone Bapak dikumpul ya, di WA-nya supaya nanti tim kami ini dapat mengirimkan berita-berita dan juga misalnya program-program dan mungkin bantuan untuk melengkapi data-data Bapak. Karena memang pada saat hari bertemu saya yang dari pemerintah, ada yang terlibat dalam program ini, tentu mereka itu menginginkan ada juga data-data yang lengkap, misalnya gitu Pak. Siapa yang nanti akan penerima dana yang mereka akan salurkan, terus profilnya, dan mungkin nanti kita lihatlah masalah izin usahanya itu, cukup NPWP, harus ada izin usaha, nanti tim-tim saya ini bisa bantu Pak, kira-kira gitu Pak. Tapi Pak untuk daerah saya di sini kan lebih fokusnya ke pertanian padi Pak. Padi ya, makanya saya bilang kan padi yang penting nanti untuk padi kan. Nah, ini kan saya lagi mau ada ini Pak, ada rencana mau menyurati Kementerian Pertanian kan gitu Pak. Jadi saya juga supaya diberi waktu untuk menyampaikan program ini sehingga nanti program-program mereka itu misalnya penyaluran pupuk, bantuan pupuk dan yang lain-lain itu bisa benar-benar efektif nyampe ke warga yang benar-benar membutuhkan. Karena memang saya dengar nih Pak, saya pernah dengar nih bahwa ini memang masih dalam penelusuran ya Pak ya, di daerah Jawa Barat itu ada satu warga info ke saya dari bantuan pemerintah kan ada tuh Pak pupuk subsidi kan Pak ya. Nah, pupuk subsidi itu kan murah gitu dan banyak juga artinya yang kurang baik itu pupuk subsidi bungkusnya dibuka dijual jadi pupuk komersil, jadi sehingga nggak nyampe ke masyarakatnya atau masyarakatnya jadi membeli gitu loh Pak dengan harga yang lebih mahal. Seperti itu nanti yang akan coba kita sampaikan ke kementerian kalau nanti bertemu dan kita coba tawarkan gitu loh Pak ya, cara penyaluran yang mungkin bisa nyampe nanti langsung ke penggunanya gitu Pak. Jadi pertanian dan nanti mungkin itu bisa dikombinasikan dengan peternakan tadi Pak. Artinya sambil menunggu panen sapi pun berbiak atau membesarkan gitu Pak ya. Jadi tapi masalahnya kami dari hasil pertaniannya. Masalahnya kami sini untuk penyediaan benihnya saja Pak. Benih padinya ya Pak ya? Untuk daerah kami sini kan memang kesulitan harus mendatangkan dari daerah Jawa Pak. Oh, benihnya itu apa Pak? Yang biasa aja. Saya di sana Pak. Itu Pak. Bukan? Itu lahannya lahan gambut itu atau gimana? Persawahan biasa yang kayak model di Bali itu? Apa di sana Pak? Rawa Pak. Oh rawa ya. Ini pasang surut. Oke, saya pernah ini Pak
ada dekan ya, dekan nanti saya coba telepon Pak. Kemarin itu kalau nggak salah tahun lalu, beliau itu lagi membuat riset ya, mengembangkan bibit yang di rawa-rawa Pak. Nanti saya coba tawan beliau, namanya ini dekan di MIPA UNJ Universitas Jakarta ini, kebetulan nggak jauh dari lokasi kantor kita ini. Nah, nanti coba saya tanyakan, karenanya itu katanya bibit khusus untuk tanaman rawa gitu. Memang beda Pak ya, bibit untuk tanaman padi, tanaman rawa dengan yang tanaman biasa yang ada di desa-desa yang lain itu, yang katakan Sumatera atau di Bali gitu. Kurang lebih Pak, tapi desa kami di sini tuh yang banyak itu kan hibrida Pak, untuk hibrida. Oke, berarti di situ yang dikembangkan adalah hibrida Pak ya. Oke, jadi memang dalam hal ini Bapak kekurangan bibit, faktornya kekurangan bibit itu kenapa Pak? Karena kan biasanya itu waktu saya dulu waktu kecil lah, saya juga petani Pak dulu waktu kecil ya. Nah itu yang saya lihat adalah panennya itu kan disisahkan untuk jadi bibit untuk berikutnya gitu. Nah, apakah nggak ada demikian di sana Pak? Nah, hibridanya memang untuk sekali tanam Pak. Oke, sekali tanam gitu Pak ya. Jadi untuk musim depannya harus mesan lagi Pak. Nah kendalanya kami di sini. Di sana panennya sekali berapa periode Pak? Berapa bulan? Setahunnya 2 kali Pak. Tahun 2 kali Pak ya. Oke, sekarang dalam masa apa Pak sekarang? Tanam atau udah masa pemasakan Pak. Pemasakan ya. Sebentar lagi berarti udah panen dong Pak ya. Iya. Pak nanti gini, jadi ini terima kasih Bapak sudah bisa kita berkomunikasi. Jadi intinya ini adalah bukan artinya komunikasi kita yang terakhir, enggak. Ini adalah malah awal dan nanti akan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut Pak ya dengan Bapak mengakses ke pusatnusa.com, dan tim saya ini juga nanti setiap minggu akan memfasilitasi membuka istilahnya hubungan atau pertemuan lah ya, tanya jawab setiap minggu nanti ke semua nanti peserta-peserta yang lain, sehingga nanti kita bisa saling menghubungkan Pak. Misalnya Bapak bibit hibridanya kurang, pemerintah nanti akan coba saya berkomunikasi juga, dan jika pemerintah dalam posisi kosong misalnya, ada nanti masyarakat lain yang kebetulan baru panen juga untuk jenis yang sama hibrida, tentu itu nanti bisa saling silang Pak. Jadi itu yang kita harapkan nanti, ini sama kayak zaman dulu Pak, nenek moyang kita itu hidup bersama gotong royong. Cuman ini adalah dalam skala yang lebih luas, skala Indonesia. Nah, ini kita gunakan teknologi yang benar-benar sekarang sampai Bapak di sawah pun bisa membuka internet, handphone gitu. Sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Bapak bisa berkomunikasi, berinteraksi ke siapapun hanya dengan membuka handphone. Dan juga misalnya Bapak butuh kurang bibit, langsung bisa di sana nanti akan bisa berhubungan dengan yang lain. Itu kira-kira nanti komunikasi ke depannya. Tapi ini kan ya kita doakan aja Pak bahwa pikiran dan niat dan visi kita nanti akan sama seluruhnya, sehingga ini dapat efektif, berkembang, berjalan, dan kita rasakan. Dan ini juga nanti dengan kelompok-kelompok tani yang lain ini sedang kita undang dan juga kita data supaya dapat bergabung. Dan tentunya lagi nanti kita harapkan Bapak nanti melalui tim admin kita berhubungan Pak ya, nanti handphonenya, nomor-nomor handphone yang WA itu nanti tolong disampaikan biar nanti kita bisa mengirimkan informasi-informasi yang berguna, dan juga nanti kita juga mengirimkan juga nanti ada program-program yang mungkin bermanfaat atau disalurkan ke teman-teman yang ada di Kalteng tersebut Pak. Betul. Gitu Pak ya. Oke. Oke Pak. Jadi nanti ini ini mungkin waktunya nggak terlalu lama, dan nanti kedepannya kita akan intens membuat diskusi seperti ini, dan akan kita share untuk banyak anggota yang ada misalnya di luar dari daerah Bapak, sehingga Bapak nanti sesama ketua nanti bisa sesama itu berkomunikasi. Demikian Pak ya. Nanti jadi tolong kami dibantu Pak ya. Jadi nanti anggota-anggota itu tolong Bapak, pasti udah ada datanya lah Pak. Jadi dan nomornya, sehingga nanti kita gampang berkomunikasi. Dan inilah nanti dasar kami menyampaikan ke pemerintah bahwa inilah anggota dan warga UKM yang benar-benar memerlukan
dan sebenar-benarnya, bukan dibuat-buat, bukan data fiktif gitu Pak, karena memang sekarang ada ketakutan seperti itu. Makanya ini kita bisa tetap langsung dan nanti kita bisa buktikan dengan gambar-gambar, mungkin Bapak lihat tunjukkan foto gitu loh, sehingga nanti pemerintah itu tidak benar-benar yakin bahwa itu benar-benar jatuh ke yang membutuhkan itu Pak nanti. Jadi karena selama ini banyak yang itulah Pak, jatuh ke bukan yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi ini kita harapkan dengan program ini itu bisa kita hindarin dan benar-benar ke yang berhak seperti kita ini. Pak Ketut, Sama kayak sih. Nggih. ada lagi mungkin yang mau disampaikan Pak? Mungkin masih banyak yang disampaikan, nanti bisa kita tampung kemudian. Tapi yang penting sekarang saya ketahui bahwa Bapak ada di sana dan anggota Bapak juga ada. Dan Bapak dalam posisi ini hibrida, mudah-mudahan nanti segera bisa kami jawab dan kami sampaikan ke yang bisa membantu itu. Dan kami juga mohon bantuan Bapak untuk menyampaikan program ini dan menyampaikan kumpulan ini. Dan mohon juga nanti Pak ya, tolong nanti data-data seperti itu tadi, anggota-anggotanya, biar kita punya data dan Bapak juga nanti bisa melihat di wadah ini Bapak udah terdaftar di situ. Jadi Bapak bisa daftar sendiri, nanti ada daftar anggota Pak di sana. Kalau dibuka handphonenya, nanti lihat ada daftar anggota Pak. Nggih. Nah, nanti daftar anggota, udah diisi. Jadi itu benar-benar kita sendiri yang ngisi gitu lah. Kalau bisa ada Bapak foto misalnya nanti bisa dilampirkan, boleh juga. Jadi ini foto misalnya tim Bapak lah, Bapak foto misalnya berapa orang semua itu anggota, foto. Dan juga mungkin lahannya dipoto 1-2 gitu ya. Nah nanti kan ada kami siapkan di situ Pak untuk cara ngupload fotonya. Nanti kalau kesulitan nanti bisa hubungin nanti admin kami atau petugas yang bisa mengarahkan Bapak ya. Kalau ada kesulitan nanti ada tim kita nanti yang standby, Bapak tinggal WA ya, nanti beliau langsung layanin Bapak untuk mempersiapkan ini. Jadi intinya Pak sekarang kita programnya ini lagi berupaya semua kita gerakan untuk dapat menghimpun seluruh rakyat warga untuk menjadi anggota, dan sehingga nanti tentu anggota inilah yang dasar kita untuk kedepannya. Artinya mengajukan ke pemerintah bahwa inilah benar-benar data yang sebenarnya dan juga program kedepannya yang akan disampaikan pun nanti akan kita buatkan dan udah siap. Dan kembali adalah kitanya dulu yang udah siap gitu Pak, kira-kira awalnya, karena ini benar-benar baru Pak. Tapi kita harapkan dengan doa kita bersama ini akan bisa benar-benar mengangkat kembali kejayaan daripada bangsa ini, dan juga artinya kita benar-benar kuat lah gitu loh Pak ya, mandiri lah gitu istilahnya, berdaulat. Ini kan rata-rata ini kedaulatan kita seolah-olah udah hilang dan dirampas. Karena kita mau bangkitkan, timbulkan kembali dengan kita. Jadi kita oleh kita dan untuk kita Pak. Itu kita kira-kira yang bisa sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup mungkin ada yang mau sampaikan. Oh, sama Pak, ini sebenarnya untuk pestisida tuh gimana Pak untuk pertanian tuh? Ya, makanya karena kami sini kan meningkat Pak. Oke, berarti tentu di sini sama pemerintah kemarin kita dengar juga bahwa ada program katanya malah membuka lahan baru apa segala. Ya, makanya ini akan kita sampaikan bahwa untuk pestisida Bapak masalah di sana karena ketersediaan di toko petani atau apa ini Pak ini, biar bisa nanti kita tangkap sehingga kita bisa dapat gambaran jelasnya di lokasi Bapak ini. Pestisidanya tidak tersedia itu kenapa? Pak, kesediaan ada cuma dari untuk di toko tani itu harganya melambung terus Pak. Oke, berarti pelaku yang jualan siapa sih itu Pak itu di situ? Yang jualan apa? Warga Bapak atau warga lain di situ yang jualan di toko tani? Warga kami nggak ada punya toko tani sendiri Pak. Artian itu ada kios pribadi. Oke, belanjanya ke sana gitu Pak ya? Iya, karena di sini belum ada Pak untuk kami yang mengelola. Oke, boleh kasih contoh nggak Pak? Misalnya saya mau cek di sini gitu loh, perbedaannya itu seberapa jauh gitu, pupuk apa berapa sama
salah satu atau obatan nanti Bapak ini aja, Bapak kan gampang nanti ke Facebook itu, nanti biar kita cross check biar Bapak tahu sebenarnya itu berapa gitu nanti, sehingga ini biar bisa kita sampaikan juga ke pemerintah, beginilah yang dirasakan gitu loh Pak. Bisa kan Pak ya dibantu? Jadi Ini nanti dari produk sendiri Pak. kan apa beli Dari pestisida misalnya nih dikasih berapa, terus pokoknya yang kebutuhan pertanian lah kita mau tahu waktu Bapak belanja berapa yang harus Bapak bayar, sehingga nanti kita tahu itu di sini sebenarnya sekian, ternyata di sana berapa. Ini pun kita coba mau ini Pak, mau coba apa sampaikan ke pemerintah supaya dikontrol gitu loh. Artinya pemerintah ingin petani berproduktivitas tinggi, sementara nggak diperhatikan seperti itu kan ya kurang sesuai juga apa yang diinginkan. Makanya pemerintah pun kita minta nanti kan banyak subsidi nih Pak, kalau bisa juga subsidinya itu benar-benar nyampe. Kalau subsidi seberapa banyak subsidi yang ada dan bagaimana distribusinya dan itu sampai kemana saja, itu pun nanti kami coba monitor Pak, sehingga benar-benar itu benar dirasakan rakyat dan yang membutuhkan gitu Pak. Dan untuk saat ini mungkin ada dua sisi nih Pak ya, mohon maaf. Satu mungkin nanti kami akan menyampaikan ini ke pemerintah. Di sisi lain saya mau tahu Pak, apa keadaan yang ada di sana, sehingga saya punya fakta atau data nih ke pemerintah. Begini loh sekarang di paling terbawah rakyat kita gitu loh. Kita akan buka-bukaan seluruhnya karena kita nggak ada lagi yang mau ada tertutup pencitraan seperti itu, mau terbuka apa adanya sehingga masing-masing program ini berjalan dengan baik. Nah, boleh nggak Pak dibantu nanti? Artinya dengan juga harga pestisida dan pupuk yang Bapak dapat rasakan di sana, karena saya juga nanti bisa langsung kontak ke pihak yang mengetahui atau juga terhubung atau terlibat di situ gitu Pak. Ya Pak ya. Jadi untuk gini kami Pak. di sini untuk pestisida Perlakon untuk Perlakon itu Mas 250. Di ini aja Pak, di WA aja, nanti takut saya tulis kan ada WA, nanti kami kasih WA ke Bapak ya nomornya ya, atau melalui Facebook juga nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi nanti kan takut salah tulis kan nanti nggak enak gitu loh. Jadi ini nanti ini hal-hal kecil tapi ini buat seluruhnya kan jadi besar Pak. Jadi jangan sampai nanti sampai di Bapak 2 kali lipat kan nggak fair juga kan gitu Pak ya. Dan juga yang kita mau jaga ada ternyata sebenarnya subsidi tapi kok nggak nyampe, itu nyampenya kemana gitu loh. Kita akan telusurin juga gitu Pak. Karena kan ini kan kita lebih dekat, lokasi kita kan lebih dekat Kementerian Pertanian kan bisa kita ngecek gitu, jalan kaki juga bisa Pak. Ya kan? Nah gitu loh Pak. Jadi intinya kita ini berbuat untuk ya kita bersamalah gitu intinya. Oke Pak ya. Ada total berapa orang anggota Bapak? Total anggota Bapak di sana ada berapa orang? Oh, kalau di tempat saya sini 3, tapi untuk anggota semuanya kan nggak hadir Pak, ada sekitar 18-an. Oke, total 18-an. Bukan, saya mau tahu anggota aja. Boleh nggak Pak, misalnya Bapak itu kan ketua, ada nggak pertemuan ketua sesama ketua-ketua di wilayah, katakan di Kalteng atau kabupaten atau kecamatan gitu Pak? Ada forumnya nggak Pak? Nggak ada sekali Pak. Ya? Nggak ada sama sekali. Oh baru tidak ada Pak. Baru hanya Bapak yang laporin. Iya. Soalnya Mbak kami sini kan jauh dari kabupaten Pak. Oh jauh dari kabupaten ya. Bapak ini kecamatan atau pedesaan gitu? Pedesaan Pak. Pedesaan. Terus antar desa jauh nggak desa Bapak dengan desa yang lain-lain itu masing-masing jauh? Jauh ini karena melewat air Pak, melewat taksi kapal. Jalan darat kami sini masih sulit. Oh, terus Bapak dengan penduduk yang lain atau pengurusnya atau apalah gitu itu sering berhubungan nggak Pak? Ada hubungannya nggak? Ya? Kalau lewat telepon sering, tapi kalau untuk perkumpulan tatap muka langsung nggak pernah Pak. Boleh, tapi teleponan ini Pak ya? Oke. Pak nanti juga gini, kalau bisa juga yang lain-lain yang pernah Bapak hubungin juga itu biar Bapak coba ini juga sampaikan Pak ya, biar maksudnya gini loh Pak, semakin banyak nanti kita di sana tentu akan penyampaiannya kan semakin banyak, tentu akan mempunyai kekuatan yang lebih kan gitu. Jadi intinya ini kita saling kenapa juga kebersamaan gotong royong. Artinya ada kita tahu teman-teman kita yang lain, mungkin desa yang lain atau kecamatan yang lain yang mungkin Bapak kenal dan tahu, kita bantu juga disosialisikan Pak ya. Ini benar-benar namanya juga kita perkumpulan ya memang dari boleh dibilang ya
prakarsain dari kita masing-masing gitu ya. Jadi nggak ada artinya fasilitas yang cukup lengkap seperti apa. Ini murni atas masing-masing, tapi kita harapkan dengan semangat yang seperti ini itu nggak akan ada yang bisa menghambat, dan ini akan lebih besar karena didasarin dengan semangat, Pak. Jadi artinya dengan seperti Bapak ini kita tetap muka, dibantu juga nanti untuk menyampaikan ke teman-temannya agar semakin banyak mungkin nanti yang bisa kita ajuin ke pemerintah dan juga sesama anggota yang lain. Boleh Pak ya? Enggak. Oke, kira-kira ada Pak? Nah itu udah sementara Pak. Oke, sementara itu nanti ya. Jadi lanjut ke WA. Oke, nanti kita akan hubungin, tetap komunikasi, dan nanti suatu saat kita ada juga nanti saling tatap muka dengan yang lain Pak ya. Oke, selamat di sana siang Pak ya. Ya, selamat siang Bapak dan juga saudara-saudara yang lain, sahabat-sahabat saya di sana. Ya, tentu kita berdoakan bersama, mari kita berjuang bersama agar ini semua bisa kita kerjakan secara mandiri dan berdaulat, tidak terlalu tergantung ke yang lain-lainnya. Seperti itu Pak ya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ya. Yuk. Pada acara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020 dilakukan acara pelantikan pengurus dari beberapa lokasi terkait dana UMKM pemerintah yang disalurkan ke peserta UMKM. Pusat Nusa memfasilitasi pengurusannya karena memang tidak mudah, banyak data-data kelengkapan yang harus dipersiapkan, dan juga berkoordinasi ke kelurahan mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Tahun lalu 120 peserta UMKM berhasil dibantu oleh tim Pusat Nusa dan dananya langsung ditransfer ke rekening anggota tanpa ada pemotongan. Berikut proses dan para anggota yang berhasil menerima dana UMKM. Sebagian dari penerima tersebut didampingi dan diarahkan tim Pusat Nusa. Bu, tanggapannya nih terhadap setelah dapat bantuan ini gimana nih? Alhamdulillah Ibu ya. Di saat pandemi kayak gini, dagangan biasanya dapat tinggi, sekarang kan rendah. Ini ada dapat rendah gitu. Dengan adanya bantuan ini bisa terbantu gitu ya. Terus kira-kira digunakan untuk apa nih Bu? Bantuan untuk penambahan aja ya, penambahan modal gitu ya. Iya, sementara itu kan pendapatan kekurangan kan. Pendapat juga kurang ya. Nombokin dari situ. Benar, nombokinnya dari situ jadi untuk menutupi kekurangan yang kemarin ya. Iya. Harapan kedepannya nih Bu untuk harapan sih kalau Ibu misalnya ada sumbangan lagi. Ada sumbangan lagi secara berkala ya Bu ya. Iya, benar-benar. Ya enggak besar dagangan Ibu. Itu. Kalau untuk harapan ke Pusat Nusa nih, teman-teman Pusat Nusa nih kira-kira harapannya gimana Bu? Apakah nanti ada kalau ada informasi lagi dikabarin? Iya, kalau ada informasi tolong dah diinformasikan ya. Iya, diusahain gitu. Siap. Kita nggak bisa ngerti apa-apa ya, selain bantuan dari mungkin itu. Berarti senang nggak Bu gabung di Pusat Nusa ini? Senang ya Bu ya? Iya. Bener-bener dananya pure ya Bu ya, nggak dipotong sama sekali ya. Ya sendiri kan dagangan Ibu. Nah benar. Terima kasih sama masuk saya. Nggak usah saya begini yang kecil, mudah-mudahan dah. Nggak bisa apa-apa, balasnya nyamlin sama anaknya. Mas Robi, tanggapannya nih terhadap bantuan
Banpres ini yang udah cair. Gimana tanggapannya Mas Robi? Ya cukup membantu sih. Cukup membantu ya Mas Robi ya di saat pandemi seperti ini ya. Penghasilan menurun nih? Masih sama Mas. Masih sama ya, stuck ya? Masih stuck gitu. Berarti dengan ada bantuan ini alhamdulillah terbantu ya? Ya cukup membantu. Terus kira-kira digunain buat apa nih Mas? Ya terutama sih ya buat kebutuhan keluarga sih ya. Satu kan kebetulan memang mama ada yang sakit di keluarga, ada yang sakit. Orang tua ada yang sakit ya? Orang tua ada yang sakit ya. Terus yang kedua ya buat tambahan modal. Buat tambahan modal. Yang ketiga ya buat sehari-hari. Terus harapan ke depannya nih setelah dapat bantuan ini nih terhadap pemerintah, kira-kira gimana Mas Robi? Ya harapan ke depannya sih ya apakah bisa ada bantuan lagi atau belum? Ya bisa ada bantuan lagi ke depannya ya, entah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Entah 3 bulan atau 6 bulan sekali Mas Robi ya. Nah untuk harapan ke Pusat Nusa nih Mas Robi, harapan sebagai perkumpulan pengusaha rakyat Nusantara, ya harapan buat PT Pusat Nusa ya harapannya sih ya bisa dibimbing lagi informasi ke depannya ya. Digambarin lagi gitu ya. Digambarin lagi kasih gambar. Terima kasih Pusat Nusa atas bantuan pengajuan Banpres ini. Pak Topat, tanggapannya nih terhadap 4 mitra kita yang sudah mendapatkan bantuan dan 11 lagi yang dalam proses tanggapannya nih. Ya, jadi tentu kita bersyukur lah ya. Jadi artinya apa langkah-langkah atau tujuan kita ini mendirikan Pusat Nusa minimal sudah ada realisasinya, walaupun dalam segi jumlah masih perlu peningkatan. Tapi bagi kita adalah minimal ini udah ada wujud nyata daripada apa yang kita perjuangkan. Jadi pemerintah dalam hal ini menyiapkan dana-dana UKM dalam jumlah yang cukup ya. Jadi memang selama ini yang jadi masalah kita dengar adalah bagaimana masyarakat untuk mempersiapkan data-data yang dibutuhkan agar mereka dapat UMKM tersebut. Dan ini merupakan kesulitan bagi banyak warga, bukan hanya di kota ini, apalagi di desa-desa kan gitu ya. Jadi ini mungkin yang perlu digiatkan, dan atas titik kelemahan inilah ada perlu bantuan di sana. Maka Pusat Nusa tentu melihat celah itu dan itu yang dilakukan. Damai ke Covid, roda ekonomi berputar. Mau selamat, berdamailah dengan Covid. Jangan bertemu muka. Roda ekonomi berjalan dengan model topat. Produksi distribusi jalan dan kebutuhan terpenuhi. Total rakyat terintegrasi digital dalam satu kesatuan. Data identitas berbasis satu database terhubung secara elektronik ke semua lembaga pusat dan daerah, melahirkan pola baru peradaban baru. Rakyat berdaulat, menutup pintu peluang timbulnya kejahatan, ketidakadilan, penindasan, pembodohan, penipuan, korupsi, kejahatan, dan hal negatif lainnya. Manfaat, kos pembangunan efektif dan efisien, keseimbangan atau benefit ekonomi, produktif, partisipatif, adil, tracing dan eksekusi segera, berbasis kompetensi, kesatuan dan persatuan. Sistem ini nanti terhubung seluruh rakyat yang ada di Nusantara ini dan juga seluruh profesi dan UKM, rakyat pencari kerja dan yang berkeinginan untuk UKM terhubung dengan menggunakan elektronik yang terintegrasi tersebut, bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan handphone. Jauh di depan saya banyak manfaat lain dari sistem ini, tentu setelah semua terintegrasi. Yang terhubung dengan sistem terintegrasi, semua transaksi sudah online dan terrecord, tercatat, bisa menjadi salah satu penanggulangan korupsi. Dengan catatan sudah terhubung ke lembaga-lembaga yang tercatat di sistem. Di KTP yang ada saat ini sudah ada chip data wajah atau identitas lainnya
yang dapat dibaca secara elektronik, dapat menekan kos yang sangat signifikan, jalur distribusi semakin singkat, harga lebih terbuka, untung rugi berputar antara produsen dan UMKM dengan user, biaya financing cukup rendah, UMKM dibantu oleh pemerintah dari segi permodalan, keamanan bertransaksi cukup safety, di setiap desa dilengkapi dengan pengurus yang bertugas mengawasi dan mengarahkan anggota UMKM. Bila ada kecurangan mudah menelusuri, tinggal cari tahu desa yang bersangkutan, hubungkan dengan pengurusnya, maka pengurus akan segera dapat menemukan dan melakukan penyelesaian sesegera mungkin. Transaksi berlandaskan kekeluargaan.